Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raihan, NPM 1901012022 dari kelas PAI A semester 5 dengan nomor urut D021. Di sini, di dalam video ini saya akan menjawab 5 pertanyaan dari mata kuliah Al-Quran Hadis dan pembelajarannya. Soal ini adalah soal UTS. Langsung saja, pertanyaan yang pertama, bagaimana konsep Merdeka Belajar dan Pendidikan 4.0? Dijelaskan di dalam Menteri Pendidikan, yaitu Bapak Nadiem Makarim, merupakan sebuah konsep yang sangat baik dan merupakan bentuk upaya untuk kemajuan pendidikan, khususnya pada jenjang perguruan tinggi dalam menghadapi era revolusi 4.0. Kemudian, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pada era ini teknologi sudah menjadi bagian dari kehidupan. Dan zaman ini disebut juga era disrupsi, yaitu ditandai dengan beberapa indikator, yaitu lebih mudah, lebih murah, lebih jangkau, dan lebih cepat dalam berbagai bidang. Kemudian kelebihan dari konsep kampus Merdeka Belajar pada poin hak belajar 3 semester di luar prodi, yaitu para mahasiswa dapat menemukan di mana bidang ilmu yang disenangi dan menemukan passionnya, sebagaimana yang dikemukakan oleh Mendikbud. Kurang lebih bahwa masih terdapat mahasiswa yang merasa tidak cocok dengan prodinya. Dari teori yang telah dipaparkan di atas, maka terkait dengan konsep Kampus Merdeka Belajar di era revolusi 4.0 ini, sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya, bahwa pokok-pokok kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka terdiri dari 4 poin, yaitu pembukaan program studi baru, yang kedua sistem akreditas perguruan tinggi, yang ketiga perguruan tinggi negeri, badan hukum, dan hak belajar 3 semester di luar prodi. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua, apa rancangan perencanaan pembelajaran Al-Quran Hadis dan pembelajarannya yang Anda miliki dalam menyambut era pendidikan 4.0 ini? Pada semua unsur kognitif atau efektif dan psikomotorik yang telah dikemukakan dalam rencana pelaksanaan pembelajaran RPP merupakan acuan dari pembelajaran yang akan dilaksanakan. Dalam menyusun RPP ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan. Pertama, kompetensi yang dirumuskan dalam rencana pelaksanaan pembelajaran harus jelas. Makin jelas konkret kompetensi, makin mudah diamati dan makin tepat kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan untuk membentuk kompetensi tersebut. Yang kedua, rencana pelaksanaan pembelajaran harus sederhana dan fleksibel, serta dapat dilakukan dalam kegiatan pembelajaran dan pembentukan kompetensi peserta didik. Yang ketiga, kegiatan yang disusun dikembangkan dalam rencana pelaksanaan pembelajaran harus menunjang dan sesuai dengan kompetensi dasar yang akan diwujudkan. Yang keempat, rencana pelaksanaan pembelajaran yang dikembangkan harus utuh dan menyeluruh serta jelas pencapaiannya. Yang kelima, harus ada koordinasi antar komponen pelaksanaan program sekolah, terutama apabila pembelajaran dilaksanakan secara tim teaching atau dilaksanakan di luar kelas agar tidak mengganggu jam-jam pembelajaran yang lain.
Rencana pelaksanaan pembelajaran disusun dengan jelas, baik tujuan yang akan dicapai, standar kompetensi dan kompetensi dasar, isi metode, media maupun penilaian. Kejelasan perumusan tujuan atau kompetensi sangat membantu guru dalam melaksanakan proses dan menilai hasil pembelajaran. Hasil belajar mengindikasikan keberhasilan proses pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan. Tinggi atau rendahnya hasil belajar merupakan cermin bagi proses pembelajaran selanjutnya. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana strategi pembelajaran Al-Quran Hadis dan pembelajarannya dalam menghadapi tantangan era pendidikan 4.0 ini? Metode dan strategi merupakan jalan yang dilalui agar materi sampai kepada peserta didik sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Seorang guru sebaiknya memilih metode yang cocok dengan materi dan tujuan yang ingin dicapai. Di antara metode yang sering digunakan dalam pembelajaran adalah metode ceramah, tanya jawab, demonstrasi, diskusi, simulasi, hafalan, pembiasaan, penugasan, dan lain-lain. Dalam proses pembelajaran harus ada metode yang bervariasi sehingga tidak terjadi kejenuhan peserta didik dan guru dalam melaksanakan proses pembelajaran. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sumber ilmu mengajarkan ilmu kepada manusia melalui berbagai cara. Dalam Al-Quran ada banyak metode yang dinyatakan, diantaranya dalam Quran surat Al-Nahl ayat 125 yang artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Pendidikan pada dasarnya merupakan dakwah dalam rangka menanamkan nilai-nilai Islam kepada peserta didik. Dalam ayat di atas, metode yang digunakan dalam mendidik adalah dengan hikmah, ilmu agama yang benar atau kebijaksanaan, lemah lembut, menyentuh hati, dan dengan mengadakan diskusi atau debat dengan cara yang baik, bukan debat kusir. Ide atau pendapat harus dilihat dari berbagai sudut pandang. Sesekali mencoba memahami suatu ide dari sudut pandang orang lain. Pertanyaan yang keempat, bagaimana pengembangan media pembelajaran Al-Quran Hadis dan pembelajarannya yang sesuai dengan era pendidikan 4.0 ini? Pada saat ini guru tidak bisa langsung memantau anak didiknya, dikarenakan pembelajaran saat ini dikemas menggunakan prosedur pembelajaran daring. Ada beberapa persiapan yang harus disiapkan guru untuk menyampaikan materi tersebut, seperti materi pembelajaran yang biasanya berupa menggunakan PowerPoint, artikel, atau penyampaian tugas melalui WhatsApp, Zoom, Google Classroom, dan masih banyak lagi. Semua serba diakses melalui internet, sehingga yang biasanya guru bisa langsung bertatap muka di dalam kelas dan mengetahui kondisi di dalam kelas pun saat ini hanya bisa memantau peserta didik melalui tatap muka secara virtual. Maka dari pembelajaran daring ini guru dituntut untuk menyampaikan materi tersebut dengan menggunakan pembelajaran secara aktif. Pembelajaran aktif jika dikaitkan dengan pembelajaran daring akan sangat banyak tantangannya. Selanjutnya pertanyaan yang kelima, apa pendapat Anda yang tentunya didukung dari berbagai teori yang kuat terkait evaluasi pembelajaran Al-Quran Hadis dan pembelajarannya dalam suasana yang berdampingan dengan COVID-19? Dengan adanya virus ini, maka pemerintah membuat kebijakan untuk menganjurkan belajar dari rumah. Dampak yang terkena tidak hanya untuk ekonomi, sosial, pariwisata saja, namun dunia pendidikan juga mendapatkan dampak yang tak kalah besar dari semua bidang di atas. Dengan adanya kebijakan ini, maka kegiatan yang bersifat mengumpulkan banyak masa sementara ditiadakan,
Kegiatan di luar rumah pun juga terkena imbasnya. Salah satunya yaitu sekolahan, baik dari pendidikan anak usia dini sampai perguruan tinggi. Faktor utama yang menjadi dalam dunia pendidikan adalah dimulainya pembelajaran yang bersifat daring. Pembelajaran daring ini sama dengan pembelajaran berbasis online, di mana peserta didik diminta untuk mengikuti pembelajaran seperti biasa, namun peserta didik berada di rumah masing-masing. Dengan menyiapkan peralatan yang mendukung pembelajaran online ini, peserta didik juga harus menyiapkan peralatan untuk mengakses pembelajaran tersebut, diantaranya handphone, laptop, dan internet. Tidak hanya peserta didik saja yang dituntut menyiapkan peralatan sebagai pendukung pembelajaran daring ini, peralatan yang disiapkan oleh guru juga sama dengan peserta didik, yaitu handphone, laptop, dan internet juga. Tugas dan tanggung jawab tersebut erat kaitannya dengan kemampuan yang disyaratkan untuk memangku profesi tersebut. Kemampuan dasar tersebut tidak lain adalah kompetensi guru. Koper mengemukakan 4 kompetensi guru, yaitu mempunyai pengetahuan tentang belajar dan tingkah laku manusia, mempunyai pengetahuan dan menguasai bidang studi yang dibinanya, maupun sikap yang tepat tentang diri sendiri, sekolah, teman sejawat, dan bidang studi yang dibinanya, dan mempunyai keterampilan teknik mengajar. Baik, itu tadi jawaban atau dari pertanyaan UTS AHP dari saya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan saya pribadi, mohon maaf dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.